itu juga. Nah, jadi nih kita langsung ke solusi aja lah ya. Kalau kita bahas dampaknya, emang kayak udah banyak kali banyak sekali dan mengerikan gitu. Kira-kira, nah kalau solusinya nih, bukan kira-kira ya, yang biasanya kita lakukan dengan konsep mesin hati, berarti kan kalau dengan konsep mesin hati itu kita pertama menguatkan dari eksistensinya, terus mengeratkan lagi kasih sayang, ya. Sama tadayunnya lagi. Nah, ini yang jarang dibahas oleh istilahnya pendidik di luar gitu ya, bagaimana anak itu diperbaiki secara ketaatannya gitu, sehingga mereka bisa memilah mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, biasanya kita apa aja nih kalau untuk eksistensi anak, apa yang bisa kita lakukan biasanya, terutama yang berhubungan dengan game online untuk eksistensi anak ya. Kalau untuk eksistensi anak yang berhubungan dengan game online, kadang gini ya, anak itu butuh merasa dia ada, butuh merasa dia istilahnya dengan riak kehidupan sekarang dia tetap eksis ya, walaupun itu misalnya game online ya. Kalau Umi sih menanya sekadar tahu boleh aja ya, anak-anak eksis, ini ada game ini gitu kan, sekedar tahu nggak masalah. Yang tidak boleh itu kan kalau udah jatuh dia kecanduan, udah over ya. Misalnya nih, ketika anak sedang pegang gadget gitu, dia tidak bisa kita mintain tolong, dia tidak bisa kita sapa, dia tidak bisa diajak interaksi, dia disapa aja marah gitu. Nah, itu yang sudah menjadi masalah gitu. Tapi hanya sekedar untuk pelepasan, misalnya anak-anak hanya ingin sekedar mencari kesenangan sekejap gitu ya. Atau minimal tahu lah. Minimal tahu, gitu. Jangan sampai keulen gitu. Kalau bahasa Sunda keulen, istilahnya nggak gaul gitu, nggak gaul sama sekali, nggak tahu sama sekali ya. Dia di era yang informasi ini sangat cepat gitu, jadi untuk tahu sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan gitu kan. Apapun yang berlebihan itu nggak bagus ya. Jadi hanya sekedar tahu, sekedar tidak ketinggalan zaman, oke lah gitu. Artinya dari orang tua itu kita itu ada pembatasan. Ada rules, tetap ada rules. Ya istilahnya, makin kita kekang mereka, makin mereka akan mencari tahu. Daripada dia dikekang terus akhirnya meledak, lebih baik ya difasilitasi, hanya saja didampingi dengan baik gitu loh. Jangan sampai kebablasan gitu. Itu aja sih kalau yang Umi rasa ya, karena kita kekang mau kayak gimana juga, dia berinteraksi dimanapun pasti ada anak-anak yang sedang pegang handphone atau segala macam. Memang lebih bagus ya kalau kita bisa melakukan pengalihan, kita alihkan, itu bagus. Hanya saja kadang-kadang ada saatnya yang memang nggak bisa dialihin misalnya, atau misalnya kebetulan betul-betul yang lagi stuck betul gitu ya udah didampingi saja, minimal dikasih timer lah gitu, hanya bolehnya berapa lama gitu, jangan sampai seharian itu main game, seharian itu screen gitu. Itu hal yang istilahnya nanti akan mempengaruhi fokus dia dalam belajar, itu tentu akan turun. Terus daya tangkap dia, nanti dia banyak bengong gitu, banyak nggak paham, banyak nggak tahu ilmu, karena ya itu waktunya habis dengan kegiatan yang istilahnya kurang bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya kita atur segala sesuatunya, insya Allah lah dengan pengaturan yang baik itu masih bisa berjalan dengan baik juga gitu. Jangan sampai kebablasan. Dan tentunya ini kalau eksistensi ini kan sebenarnya yang nggak tiba-tiba dia ketika mau main game baru kita tingkatkan eksistensi, kan nggak juga ya, emang dari usia lahir ya sebenarnya ya, dari kita bangun dia percaya dirinya, kemampuan dia untuk berinteraksi segala macam gitu, emang udah dibangun dari awal gitu, nggak bisa diwujud tiba-tiba pas interaksi sama gadget baru dibanguninnya, nggak mungkin juga gitu. Nah, itu artinya emang ada peran besar dari orang tua, termasuk menunjukkan kasih sayang yang sangat-sangat kuat kepada anak gitu. Karena kalau anak itu dekat dengan orang tuanya, kan lebih gampang dikasih tahu gitu ya. Nah, waktunya berhenti, dia nurut gitu. Waktunya makan, yuk makan dulu, makan gitu kan, dia nurut gitu. Kalau dia memang merasakan memang disayang oleh orang tuanya.
Nah yang kedua, kalau dia emang merasa disayang oleh orang tua, jadi merasa dekat sama orang tuanya, dia nggak terlalu banyak juga nyari pertemanan keluar kan gitu ya. Ya, dan kalau di rumah cukup, insya Allah dia nggak akan terlalu banyak bertingkah di luar gitu. Biasanya anak-anak yang eksistensinya kurang diperhatikan di rumah, dia akan menunjukkan potensinya di luar, biar dapat perhatian orang-orang gitu. Misalnya usilnya lah di luar, atau misalnya ngebully orang. Kenapa dia suka ngebully orang? Karena di rumah nggak dapat perhatian. Jadi dia pengen dapat perhatian di luar, ya dibulinya orang gitu kan. Akhirnya dia kena sorot kan, siapa tuh si itu katanya gitu kan. Itu hal yang menyenangkan mungkin buat dia ya. Ya perhatiannya, pokoknya dapat perhatian gitu ya, walaupun caranya bukan cara yang benar gitu. Nah kalau anak itu mendapatkan cukup kasih sayang di rumah, ya anak sebenarnya nggak butuh lagi itu di luar gitu. Jadi kalaupun dia bermain game online di luar gitu, ya dia hanya sekedar untuk bermain gamenya saja, bukan untuk membangun pertemanan, bukan untuk cari hubungan sosial lebih dalam lagi gitu. Nah ini yang kita bangun pada diri anak-anak, sehingga anak itu pun kalau misalnya dia melihat sesuatu yang aneh gitu di game itu gitu, dia akan lebih gampang cerita ke orang tuanya kan gitu ya. Tadi di game itu ada gini. Ada iklan yang gini katanya gitu kan. Jadi orang tua juga lebih merasa lebih tenang lah kira kalau punya kedekatan yang cukup kuat sama anak itu akan lebih gampang bercerita sama orang tuanya kalau nggak yang aneh-aneh di online gitu. Kalau anak-anak itu kan kayak ya bukan online sih ini, cuman kalau pergi main keluar terus dapat kata-kata yang aneh-aneh itu mereka nggak apa ya, nggak, pokoknya santai aja. Tadi dengar kata gini gitu, oh ya itu nggak boleh, oh ya udah gitu, nggak diulangin lagi. Nggak akan praktek lah dia ya. Ya lain sampai yang nggak didampingin. Kalau misalnya yang didampingin, insya Allah begitu dapat kata-kata yang nggak toyib gitu kan, nggak bagus, nggak ahsan, dia akan sampaikan gitu loh. Ini apa sih artinya? Oh, si itu tadi ngomong ini. Gitu. Ya, nggak segan dia nanya. Iya, nggak akan ini dia, nggak akan nggak akan dengan mudahnya lah menyebarkan hal-hal yang negatif di luar dibawa ke rumah gitu. Kalau itu tahu nggak bagus, dia akan itulah punya rambu sendiri ya, akan mengerem sendiri gitu. Ya kalaupun nggak tahu dia nanya gitu kan, itu sebenarnya itu yang penting. Ya kalau kejadian kemarin kayaknya ya, waktu Asma sering bolak-balik tarawih kan, dia ada bawa kata-kata yang kurang asan. Apa tuh? Ada kata-kata kurang asan, terus diingetin sama AA-nya, nggak diulang lagi, dia udah tahu, oh ternyata itu tidak asan gitu. Akhirnya dia tidak ulang lagi gitu. Gitu. Nah, langsung oke, oh nggak diulang lagi, nggak bagus ya, ya udah berhenti gitu. Nah jadi eksistensi itu emang anak itu kita kasih kesempatan tapi tetap dalam kontrol orang tua. Kasih sayang ini kita kuatkan sehingga anak lebih banyak cerita ke orang tua daripada dia mencari pertemanan di luar gitu kan. Nah, bagaimana dengan penghambaan? Untuk membentengi diri dari Roblox ini? Kalau misalnya untuk penghambaan sih istilahnya gini ya. Ketika anak dia menjalani penghambaannya kepada Allah dengan baik, misalnya gini. Kita ketika dia bermain kan kita kasih timer misalnya ya. Paling lama 1 jam. Itu salah satunya juga untuk menjaga hafalannya dia, jangan sampai lari-lari, karena kalau kebanyakan nonton itu bisa jadi istilahnya fokus mudah pecah. Nanti sayang dong kalau hafalannya hilang gitu kan. Itu jadi bagaikan alarm tersendiri bagi dia. Oh iya, kalau misalnya main nggak boleh lama-lama ya, nanti apa yang udah dihafal tiap hari ini bisa hilang kan, sayang. Dapatnya nggak mudah gitu, apalagi menjaganya gitu kan. Nah itu, terus ya itu ya, ketika mereka penghambaannya bagus, sholatnya bagus gitu. Ketika dia bermain Roblox, udah masuk waktu sholat, pasti akan mendapatkan rasa kegelisahan tersendiri itu. Nggak akan bisa dia duduk manis 6 jam misalnya main Roblox gitu. Pasti yang waktu sholat belum sholat gitu. Pasti dia ada kegelisahan tersendiri. Dia harus menunaikan kewajibannya kepada Allah gitu. Nah itulah, ini yang jadi rambu-rambu ketika tadayunnya anak bagus gitu. Ketika dia bermain dengan medsos atau bermain dengan gadget, akan ada selalu pengingat-pengingatnya. Ketika dia ada misalnya nonton, ada iklan yang lewat misalnya nggak senonoh, atau nggak mungkin ada aplikasi yang istilahnya nggak bagus, dia akan ingat bahwa ya Allah tuh lihat loh aku ngapain. Walaupun tidak ada manusia, tidak ada Umi, tidak ada api di sekitar sini, misalnya kita lagi ke belakang atau gimana gitu kan, tapi Allah tahu loh. Jadi di situ dia akan
punya ramu-ramu tersendiri. Oh, ini nggak bagus nih kalau dilanjutin, Allah nggak suka nih, Allah nggak ridho gitu. Di situ yang istilahnya akan membentengi dia ya dari yang kecenderungan atau ke istilahnya kecanduan terhadap Roblox itu sendiri gitu. Ya, apalagi untuk anak-anak usia mumais itu kan sekitar 10-11 tahun itu, kan sebenarnya sudah mulai bisa muncul pemahaman di diri mereka gitu ya. Nah, pemahaman ini kan muncul dari kita banyak memberikan informasi gitu ya. Nah, kalau kita selalu pahamkan kepada anak itu, ini nggak boleh nak ya, ini Allah kalau yang kayak gini-gini Allah nggak suka gitu kan. Ini ada dalilnya, ini larangannya gitu. Yang boleh yang kayak gini-gini gitu, yang dapat pahala kayak gini-gini. Nah, ini kan anak jadi punya standar sendiri dalam menjalani baik itu kehidupan nyata maupun kehidupan dunia mayanya gitu. Jadi anak tidak kosong ketika masuk ke dunia maya, itu nggak kosong sama sekali gitu. Mereka sudah punya standar benar salahnya, sudah punya pegangan. Ketika mereka bertemu sama orang, bicaranya nggak asal, itu mereka tinggalkan. Kalau ketemu konten-konten yang nggak bagus, mereka tinggalkan. Gitu. Nah, orang tua tinggal cukup mengingatkan ketika mereka nonton, itu nggak ahsan tuh, itu nggak bagus tuh. Mereka langsung, oh ya, langsung ganti gitu. Nggak apa ya, nggak akan berlarut-larut gitu, di situ nonton yang nggak malah ahsan. melawan gitu kan biasanya kan gitu juga. Jadi udah kecanduan itu dilarang tuh malah ngamuk gitu kan, malah tantrum gitu kan. Jadi kalau anak-anak memang sudah paham kalau itu nggak boleh, kalau tinggal diingatkan sedikit, mereka langsung, oh ya ini emang nggak boleh gitu. Mereka langsung mengkoreksi diri gitu. Iya, betul. Nah, itu yang kita harapkan ada pada diri anak-anak kita, dari mesin hati mereka jadi komplit gitu ya, dari eksistensinya terjaga, dari kasih sayang yang terjaga, dan dari penghambaannya juga terjaga gitu. Jadi anak ketika mereka masuk ke dunia maya, mereka punya sudah bekal bisa yang cukup, sudah punya bekal, sudah bisa menavigasi sebagaimana mereka harus menjalani kehidupan di dunia nyata juga gitu ya. Sebenarnya sama sih ya, dunia nyata, dunia maya ini butuh bekal gitu ya. Dan sebenarnya bentuknya mungkin berbeda, tapi basicnya sama, eksistensinya, kasih sayang orang tuanya, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, itu sih yang bisa kita sharing ya untuk Roblox atau game-game online lain, atau mungkin akun-akun sosmed yang lain, judi online segala macam gitu. Kalau anak ini punya percaya diri yang tinggi, dia nggak gampang terbawa arus gitu ya, nggak gampang ikut-ikutan orang lain. Kalau dia punya kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, dia nggak mencari-cari ke tempat lain. Kalau dia punya penghambaan yang tinggi kepada Allah SWT, dia sudah punya guideline benar salah dalam menjalani kehidupannya. Nah, ini yang menjadi megang gadget ya, dalam memegang gadget gitu. Ini yang menjadi basic kita di parenting dengan hati, bagaimana mengelola anak ketika berhubungan dengan gadget ya. Nggak cuma gadget ya sebenarnya, semua masalah-masalah mau lepas anak keluar negeri ya gitu juga gitu. Mau lepas ke pondok lah gitu kan, mau keluar negeri atau mau ketemu dunia baru lah gitu kan. Ya mau balik pun gitu minimal gitu kan. Ketika mau balik pun gitu, ketika ketemu lingkungan baru gitu ya. Nah, ini yang menjadi pegangan kita untuk anak-anak kita ketika mereka menjalani kehidupannya. Itu